I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Robi Pratama dari Prodi I1 Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari mata kuliah Forensik Digital. Nah, di sini ada beberapa pertemuan yang bisa saya jelaskan. Nah, untuk pertemuan pertama itu mengenai pendahuluan dari forensik teknologi informasi. Yaitu pertama tentang perkembangan teknologi yang menimbulkan dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Untuk positifnya itu memajukan dan kesejahteraan, pemanfaatan teknologi sebagai tempat pembelanjaan online, pembelajaran, dan berbagai bidang bisnis. Terus yang kedua itu dari sisi negatif itu ada kemunduran dan kerugian. Berbagai kemunduran dalam hal sosial, keterikatan sosial antar sesama menjadi berkurang karena dihadapkan dalam perangkat teknologi. Bahkan pekerjaan banyak diambil oleh teknologi. Nah, terus untuk teknologi informasi dan komputer itu melalui perkembangan telah banyak membuka dimensi lain dari teknologi sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Nah, untuk cybercrime sendiri itu ada dua cakupan. Pertama itu dalam cakupan mikro atau yang lebih kecil itu biasa dilakukan oleh perorangan, dan ada cakupan yang lebih besar yaitu secara makro yang dilakukan oleh publik atau komunitas yang berefek seperti efek domino. Nah, terus penanganan pada tindak cybercrime itu dapat memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan jejaknya. Cybercrime sendiri itu tidak memiliki batas geografis, sehingga itu bisa dilakukan dari jarak jauh. Nah, untuk forensik sendiri itu adalah suatu proses ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisa, serta menghadirkan berbagai bukti dalam persidangan. Nah, untuk proses identifikasi, pemeliharaan, serta menganalisa menggunakan barang bukti digital itu berlaku dalam suatu pengadilan hukum. Nah, terus untuk komputer forensik sendiri secara terminologi itu adalah komputer forensik merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan dokumentasi bukti dalam kejahatan komputer. Terus melakukan penyelidikan dan analisa komputer untuk menentukan potensi bukti ilegal. Selanjutnya itu mengumpulkan dan menganalisa data dari sumber daya komputer. Nah, terus selanjutnya itu ada data elektronik, yang mana data elektronik ini berupa dokumen, informasi keuangan, email, log atau dan transkrip voicemail. Nah, terus selanjutnya itu adalah bukti digital yang merupakan informasi dalam bentuk digital baik berupa real ataupun abstrak. Nah, dalam kebutuhan forensik digital itu pertama keperluan investigasi, kedua itu rekonstruksi perkara, yang ketiga adalah upaya pemulihan atau kerusakan sistem, yang keempat troubleshooting pada hard atau software, dan terakhir itu memahami sistem berbagai perangkat. Terus dalam spesifikasi komputer forensik itu adalah forensik disk, forensik sistem, forensik jaringan komputer, dan forensik internet. Nah, selanjutnya ini dalam pertemuan kedua yang membahas tentang profesi ahli forensik. Nah, bagian ini itu menjelaskan tentang profesi dari forensik IT. Ada sebagai programmer yang bekerja melawan diri sendiri dan memperbaiki masalah yang dibuat sendiri, sedangkan ahli komputer forensik bekerja menyelesaikan kejahatan komputer dan melawan programmer. Nah, untuk keahlian komputer forensik itu dibutuhkan oleh jaksa penuntut, detektif, perusahaan, bahkan perorangan. Nah, sebagai seorang ahli forensik itu juga dibutuhkan pengetahuan yang banyak tentang teknologi, baik software maupun hardware. Nah, untuk aktivitasnya dari penyidik forensik ini itu adalah melindungi sistem komputer selama pengujian,
terus menemukan semua file pada sistem, recovery file sebisa mungkin, terus menampilkan file yang disembunyikan, terus juga melakukan akses file secara legal, dan menganalisa semua data yang relevan atau berhubungan. Nah, untuk forensik TI ini itu ada beberapa cabang pekerjaannya. Nah, yang pertama itu adalah database forensik, yang mana itu adalah mengumpulkan dan menganalisis database atau table ataupun transaksi yang spesifik untuk merekonstruksi data atau event yang telah terjadi pada sistem. Nah, selanjutnya itu adalah network forensik, melihat dan melakukan penelusuran terhadap traffic network untuk melihat kejanggalan seperti pemeriksaan paket data yang meningkat secara tidak wajar dan kemungkinan terjadinya serang DDoS. Nah, terakhir itu adalah fotografi forensik. Nah, salah satu teknik forensik menggunakan analisa vektor untuk pembuktian media seperti video digital yang kualitasnya buruk. Terus pelaku memalsukan bukti menggunakan teknik pengolahan media seperti foto maupun video untuk menghindari kemungkinan dirinya menjadi terdakwa. Nah, baik, selanjutnya itu adalah dalam pertemuan 3, itu membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, pertama, Undang-Undang atau ITE itu terjadi beberapa kali perubahan. Pertama mulai dari RUU PTI, terus RUU ITE, terus RUU IKTE, dan terakhir itu adalah RUU ITE. Nah, untuk informasi elektronik yang merupakan sekumpulan data elektronik baik tulisan suara, gambar, atau sebagainya, itu adalah transaksi elektronik, termasuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Nah, dalam teknologi itu ada beberapa asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti asas kepastian hukum, manfaat, asas hati-hati, itikat baik, dan netral teknologi. Nah, untuk esensi pertukaran informasi juga memerlukan informasi elektronik, bukti elektronik yang menjelaskan adanya transaksi elektronik dan diperluas mencakup media elektronik seperti internet. Nah, untuk tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Untuk tanda tangan elektronik itu yang dimaksud berupa penggunaan infrastruktur kunci publik, biometrik, kriptografi, simetrik, dan sebagainya. Nah, perbuatan yang dilarang dalam UU ITE itu seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran hoax, pengancaman atau pemerasan, teror online, meretas akun media sosial orang lain, menyebarkan video asusila, dan judi online. Nah, untuk proses penyelesaian kasus pelanggaran UU ITE itu melalui dari penyelidikan yang kemudian diteruskan ke pengadilan serta diputuskan serta jatuhi hukuman sanksi nantinya. Nah, selanjutnya dalam pertemuan keempat ini itu membahas tentang komputer forensik dalam hukum Indonesia. Di sini jelaskan unsur hukum itu meliputi aturan tentang tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh pihak berwajib, terus berisi perintah dan larangan, sifatnya itu memaksa terhadap pelanggar, ada sanksi yang tegas. Nah, tujuan hukum itu adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat untuk mendirikan keadilan. Nah, kategori hukum itu ada yang privat itu hukum sipil yang mengatur kepentingan seseorang dalam hukum publik, dan hukum publik itu adalah hukum negara yang mengatur hubungan antar negara dengan alat pelengkap negara atau perseorangan. Nah, sedangkan forensik TI itu dikategorikan sebagai bagian dari hukum acara pidana. Nah, beberapa aspek yang relevan dengan ruang lingkup komputer forensik di dalam hukum Indonesia itu meliputi pengumpulan bukti, analisis forensik, terus saksi ahli, penyidikan kasus cybercrime, dan pencegahan serta keamanan informasi. Nah, undang-undang
dan peraturan terkait hukum yang ada di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, hukum Indonesia itu sudah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Nah, sebagai contohnya itu dalam kasus acara pidana yang menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Nah, berlanjut pada pertemuan 5 yang bahas tentang standar metodologi komputer forensik yang meliputi pendefinisian prinsip, proses, dan metode, hasil, serta bahasa. Nah, sedangkan komputer forensik itu mengacu pada 5 faktor, yaitu identifikasi subjek, memperbaiki komputer, mengungkapkan jalur komunikasi, permintaan investigasi, serta pengumpulan digital evidence lainnya. Nah, ada beberapa aspek agar penyelidik dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan investigasi, seperti pemeriksaan ulang dengan tool yang berbeda, objektif, legalitas secara manajemen dan hukum. Nah, terus mengaitkan barang bukti dengan hardware tertentu, terus membuat log tertulis, menggunakan capture full screen, backup barang bukti, dan mengkategorikan barang bukti. Penyelidik harus memanajerial kasus dengan prioritas tertentu dengan mempertimbangkan faktor dari tindak kriminal, tanggal persidangan, batas waktu, pertimbangan hukum, kesediaan sumber daya, korban potensial, serta volatile dan non-volatile evidence. Nah, untuk komputer forensik sendiri itu standarnya mengacu pada 5 faktor utama, yaitu keakuratan, kelengkapan, keandalan, keutuhan, dan ketergunaan. Nah, untuk hukum pembuktian kejahatan TI ini adalah hukum yang merupakan bagian dari acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang dijalankan, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan bukti. Nah, tujuan dari pembuktian bagi penuntut umum itu adalah bagian dari usaha dalam meyakinkan hakim agar seorang terdakwa dinyatakan bersalah, dan bagi terdakwa sendiri agar dia dinyatakan tidak bersalah dalam pembuktian. Sedangkan bagi hakim, alat bukti itu merupakan dasar dalam membuat suatu keputusan. Nah, sumber bukti digital yang tercantum dalam UU ITE pada pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 itu UU ITE dan pasal 44 UU ITE yang dikenal sebagai alat bukti digital. Ada 3 kategori yang merupakan sumber bukti digital, yaitu Open Computer System, Communication System, dan Embedded Computer System. Bersalah atau tidaknya seorang itu berdasarkan UU dan KUHP. Dasar pembenaran seseorang itu dapat dikatakan bersalah atau tidak jika perbuatannya disalahkan atas kekuatan UU yang telah ada atau asas legalitas yang kemudian didukung dengan bukti yang sah. Nah, alat bukti menurut KUHP pada pasal 184 itu merupakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, pada pasal 183 KUHP secara tegas memutuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terkecuali apabila sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Baik, pada pertemuan 7 ini itu kita menyampaikan progres dari UTS yang kita kerjakan, yang mana kita secara berkelompok itu mereview materi yang sudah diberikan dan membuat video untuk diresum. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan 8 ini adalah pertemuan UTS, di mana kita memberikan dan mengumpulkan UTS yang kita buat dalam bentuk makalah dan video secara berkelompok.
Nah, selanjutnya itu pada pertemuan 9 membahas tentang kejahatan bidang teknologi informasi, yang mana kecenderungan insiden ini itu terjadi digolongkan dalam beberapa program hacking seperti paket flooding, paket sniffing, dan backdoor. Nah, untuk karakteristik utama kejahatan di bidang IT ini mencakup tingginya tingkat anonimitas motivasi pelaku yang bervariasi dan eksploitasi celah keamanan dalam perangkat lunak serta jaringan. Nah, pelaku kejahatan itu juga menjalankan serangan yang kompleks, memanfaatkan kelemahan keamanan untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa kejahatan dalam bidang IT itu seperti serangan cyber, pencurian identitas, penipuan, pelanggaran data, dan spionase cyber. Untuk di pertemuan 10 ini itu adalah penanganan insiden forensik, yang mana jenis insiden itu terbagi menjadi virus, unauthorized access, pencurian atau kehilangan informasi, serta serangan DOS. Nah, untuk prosedur penanganan insiden secara sederhana itu meliputi pengamanan lingkungan, terus setting down komputer atau matikan komputer, terus label barang bukti, dokumentasi barang bukti, transportasi barang bukti, terus mendokumentasikan rangkaian penyimpanan. Nah, yang selanjutnya pada pertemuan 11 tentang investigasi kasus TI, yaitu investigasi kasus TI itu merujuk pada proses penyelidikan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan keamanan, penemuan ilegal atau penggunaan ilegal, pelanggaran kebijakan, atau insiden lain yang terjadi di lingkup teknologi informasi. Nah, untuk prosedur forensik yang biasa dilakukan itu seperti membuat kopi dari seluruh log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada suatu media yang terpisah, membuat fingerprint dari data matematis, membuat fingerprint dari kopi secara matematis, membuat suatu akses materialis, terus mendokumentasikan yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Untuk pertemuan 12 ini tentang keamanan dalam TI itu adalah keamanan dalam penggunaan komputer dan internet sangat tergantung pada 3 pihak, yaitu user, penyedia layanan, dan produk teknologi. Bagi pengguna itu juga disarankan untuk memperhatikan seperti penggunaan password dan phishing. Nah, program-program yang mengganggu keamanan yaitu seperti adware, spyware, worm, trojan, dan virus. Untuk pertemuan 13 tentang perangkat teknologi forensik, yaitu perangkat teknologi forensik adalah bidang yang berkembang pesat di dalam dunia investigasi kriminal dan keamanan. Nah, forensik dalam konteks ini itu mengacu pada aplikasi metode ilmiah untuk mencegah masalah hukum. Adapun beberapa contoh teknologi forensik termasuk analisis DNA, sidik jari, analisis digital, analisis alat tulis, analisis autentikasi suara, dan sebagainya. Teknologi forensik juga berperan dalam pemecahan kasus-kasus yang sulit, mengungkap perbuatan ilegal, dan mendukung sistem peradilan yang adil. Nah, pada pertemuan 14 ini itu adalah tentang tool forensik yang biasa digunakan oleh ahli forensik untuk bekerja dengan baik serta tidak mengubah data yang ada. Ada juga terdapat beberapa software vendor yang memfasilitasi ahli forensik untuk bekerja, seperti Text Search Plus, program password cracker, dan Wiper. Nah, pada pertemuan 15 ini itu adalah presentasi progres dari tugas UAS, yang mana di pertemuan ini kita menyampaikan progres dari pengerjaan tugas UAS kita. UAS yang diberikan itu adalah meresum materi serta membuat video resum dari materi secara menyeluruh. Nah, untuk pertemuan 16 itu adalah UAS-nya, yang mana itu adalah pengumpulan hasil dari UAS yang sudah kita buat, baik dalam bentuk makalah ataupun video resum yang kita buat serta di-upload ke YouTube.
Mungkin sekian yang dapat saya resume dari pertemuan forensik digital. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap. I got 3 old thoughts, new block.